Oke, Bu Egi kayaknya bentar. Bu Titin Sumarni, silakan Bun. Oh, silakan di ini sudah dulu. Ya, mangga Bu Titin ya, Bu Titin. Silakan Bun. Ya, saya terima kasih izin memberikan tanggapan apa-apa ini. Terkait dengan pertumbuhan itu yang berkaitan dengan fisik, kalau perkembangan itu berkaitan dengan kemampuan eh, motorik, kemampuan kognitif, kemudian bahasa seperti itu. Kemudian yang ingin saya pribadi ketahui dengan modul ini adalah bagaimana menstimulasi anak sesuai dengan perkembangannya. Itu sih Bunda. Ya, terima kasih Bu Titin. Silakan satu orang lagi. Ada Bu Ika Merdekawati ya. Bu Ika, tetap semangat Bu Ika dari tadi. Ayo Bu Ika, mangga. Tidak Silakan bisa, Bun, di-unmute. Bunda Ya, Rahayu. ya, mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Kalau secara fisik itu ya perubahan dari badan, sedangkan untuk perkembangannya itu biasanya ke otak ya. Sedangkan yang saya ingin ketahui dari modul ini sama seperti tadi pendapat Ibu yang pertama, saya ingin mengetahui cara menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sehingga nanti kita menjadi seorang guru PAUD itu tidak salah langkah sehingga bisa mendidik anak sesuai ilmunya, sesuai fitrahnya. Seperti itu Bunda, monggo. Ya, Masya Allah. Subhanallah, luar biasa ya. Hampir semuanya ini udah pada betul semua nih. Jadi tinggal di ini aja nih, tinggal diluruskan aja sedikit-sedikit. Semuanya sudah betul. Nah, pada modul ini ada, bentar ini ada yang Nah, pada modul ini diharapkan guru bisa memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga ketika teman-teman memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, teman-teman bisa merancang kegiatan main yang tepat sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, sesuai tahapan usianya, gitu. Jadi di sini, mengapa kita perlu memahami pertumbuhan dan perkembangan anak? Ketika teman-teman memahami, teman-teman satu bisa merancang pembelajaran yang efektif, bagaimana pembelajaran yang sesuai dengan tahapan anak, kemudian teman-teman juga bisa menyusun metodenya yang tepat seperti apa. Ketika teman-teman mengetahui pertumbuhan dan perkembangan, teman-teman juga bisa memberikan dukungan atau scaffolding yang tepat seperti apa. Kemudian juga teman-teman diharapkan nanti bisa mengelola kelas dengan lebih efektif. Kemudian juga teman-teman nanti bisa membangun hubungan yang positif, baik itu antara peserta didik atau misalnya antara guru, kemudian juga dengan warga sekolah lainnya. Selain itu juga ketika teman-teman mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan, teman-teman bisa mendeteksi hambatan-hambatan apa yang sudah terjadi atau yang dialami oleh peserta didik kita, sehingga kita mengetahui keterlambatannya seperti apa dan stimulasinya itu seperti apa yang tepat dengan kondisi anak tersebut. Ini pengertian pertumbuhan dan perkembangan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, bahwa pertumbuhan itu berfokus kepada perubahan dalam jumlah atau bentuk ukuran tubuh, baik itu mulai dari tinggi badan atau misalnya berat badan. Sedangkan perkembangan itu biasanya apa, berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan dalam struktur fungsi tubuh, mulai dari kemampuan gerak, intelektual, sosial, dan emosional. Nah, untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan, biasanya teman-teman menggunakan apa? Untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan yang biasa teman-teman lakukan di sekolah.
Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang biasanya dilakukan teman-teman di sekolah biasanya untuk mengukur pertumbuhan anak. Kulit cekung. DDTK, Posyandu, timbangan. Pom DDTK, DDTK. Oke, timbangan, DDTK. Ya, udah biasa ya. Untuk meteran, timbangan. Ya, di sini ada beberapa metode yang atau alat yang digunakan dalam dalam mengukur pertumbuhan anak atau ini berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, BMI, lila dan PBB. Berat badan biasanya digunakan timbangan, ya timbangan. Kemudian lila, siapa yang terbiasa menggunakan lila? Yang pernah melakukan lila di sekolahnya? Lila itu lingkar lengan atas. Siapa yang pernah praktek mengukur anak dari lila menggunakan lila? Ada yang pernah? Saya pernah, saya Bu pernah. Oke. Nah, jadi ada beberapa alat antrometri yang bisa digunakan oleh teman-teman ketika ketika mengukur pertumbuhan pertumbuhan anak bisa dengan timbangan, bisa dengan eh, apa bisa dengan meteran atau yang lainnya. Perkembangan adalah perkembangan emosi. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri perkembangan. Perkembangan itu menimbulkan perubahan. Jadi setiap anak yang berkembang itu menimbulkan perubahan, baik itu perubahan mulai misalnya anak dari merangkak, kemudian anak berjalan atau lainnya. Kemudian ciri yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Ketika anak-anak pertumbuhan dan perkembangannya di usia pranatal mengalami misalnya hambatan atau keterlambatan, itu ke depannya juga akan ada terus hambatan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan awal itu sangat menentukan, karena itu diharapkan pendidik benar-benar menstimulasi anaknya pada tahap awal perkembangan. Kemudian ciri-ciri ketiga perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Artinya, setiap anak itu bisa tumbuhnya lebih cepat, perkembangannya mungkin agak lambat. Tapi di satu sisi, mungkin anak itu perkembangannya lebih cepat, tapi pertumbuhan porsinya bisa agak lambat. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu mempunyai ritme yang berbeda. Kemudian keempat, perkembangan itu berkorelasi dengan pertumbuhan. Ada yang bisa menjawab bagaimana korelasi perkembangan dengan pertumbuhan? Boleh? Raise hand. Ada yang bisa menjawab bagaimana korelasi antara perkembangan dengan pertumbuhan? Teh Marwah, bisa dibuka itunya, audionya. Mbak Ika Merdekawati, mangga. Bagaimana korelasi pertumbuhan dan perkembangan? Silakan Bunda Ika. Ada Bunda Ika, ada Bunda Ani, ada Bunda Yani. Ya, Ya, hubungannya atau korelasinya mungkin berbanding lurus ya, Bun. ya. Kalau misalnya dia tumbuh baik, maka perkembangannya pun akan baik. Jadi di segi badannya bertumbuh, maka otak, pikiran, kognitifnya pun akan tumbuh dengan baik. Eh, Itu pendapat saya, Bun. ya. Bu Yani, ada bisa menambahkan Bu Yani? Atau juga Bu Widya juga boleh. Bu Ani Widya, biar nggak terlalu sepi ya. Ya, silakan Bun.
Bunda Ani, Bunda Yani. Assalamualaikum sebelumnya. Halo, Ibu, bisa kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, Mangga, mangga. untuk korelasi perkembangan dan pertumbuhan pada anak itu sebenarnya kan saling beriringan. Misalnya untuk sifat anak, untuk pertumbuhannya itu biasanya kan bersifat kuantitatif, sedangkan untuk perkembangannya bersifat kualitatif. Untuk pengukuran, untuk pertumbuhan diukur dengan angka. Nah, untuk perkembangannya kan bisa untuk lebih tinggi gitu Bu, misalnya. Terima kasih, Bunda Ani. Halo, ya. Luar biasa ya, subhanallah. Ternyata teman-teman udah hebat semua nih. Oke, kita lanjutkan. Oke. Jadi perkembangan itu seperti tadi teman-teman bahwa perkembangan itu berkorelasi dengan pertumbuhan. Artinya ketika pertumbuhan peserta didik kita atau pertumbuhan anak kita lambat itu biasanya berpengaruh juga terhadap perkembangan dan sebaliknya. Ketika perkembangannya juga lambat itu juga mungkin akibat dari salah satunya dari pertumbuhan yang terlambat itu. Makanya antara perkembangan dengan pertumbuhan itu saling korelasi. Kemudian ciri-ciri dari perkembangan itu bahwa perkembangan itu memiliki tahap yang berurutan. Jadi ada tahapan-tahapan misalnya dari anak mulai dari apa tengkurap, kemudian merangkak, duduk. Jadi tidak serta-merta langsung dari misalnya tengkurap langsung jalan. Jadi ciri-ciri perkembangan itu memiliki tahapan yang berurutan. Kemudian di sini prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Ada 5 prinsip, di salah satunya adalah keteraturan. Pertama, pertumbuhan anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Jadi seperti tadi ada tahapannya. Kemudian prinsipnya perkembangan itu progresif. Artinya, setiap tahapan perkembangan membentuk dasar bagi tahap selanjutnya. Kemudian berlanjut, pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi secara berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan dan perkembangan anak, perkembangan itu tidak stuck di usia anak atau dewasa, tetapi kita juga seperti orang dewasa atau orang tua masih berkembang gitu ya, masih berkembang ketika kita terus disimulasi dan kita dilatih. Cuma mungkin perkembangan anak itu lebih pesat, sedangkan perkembangan orang dewasa itu mungkin lebih banyak perlunya latihan gitu ya. Kemudian prinsip dari perkembangan itu bersifat individualitas. Artinya setiap anak itu berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi perkembangan anak itu antara anak yang satu dengan anak yang lainnya pasti akan berbeda. Makanya setiap anak mempunyai keunikan dan karakteristik masing-masing. Kemudian prinsip lainnya bahwa perkembangan itu bersifat kontekstual. Artinya bahwa perkembangan anak itu sangat erat kaitannya dipengaruhi oleh sosial, budaya, dan lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang. Jadi sosial budaya juga sangat berpengaruh. Menurut teman-teman, dari prinsip dan ciri tadi, maaf, adzan dulu sebentar. Izin kita dengar adzan dulu ya sebentar teman-teman.
Kita lanjut. Sekarang boleh teman-teman isi di kolom chat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak itu kira-kira apa saja. Silakan mulai. Nutrisi, makanan, 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 kondisi lingkungan, stimulasi, nutrisi yang oke. Ini ada 8 poin penting yang sangat mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satunya faktor genetik, faktor keturunan, kemudian faktor lingkungan fisik, makanan dan lingkungan betul, pengasuhan dan pola asuh. Bagaimana pola asuh baik itu di sekolah maupun di rumah. Kemudian interaksi sosial yang dialami oleh anak, baik dengan di lingkungan keluarganya atau teman sebayanya atau di lingkungan sekolahnya. Kemudian stimulasi kognitif, seperti apa anak mendapatkan stimulasi kognitifnya. Kemudian kesehatan dan gizi, itu juga yang salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor ekonomi, ya, hormon, ada yang faktor hormon, ya. Kemudian juga karakteristik individu. Ini 8 faktor yang teman-teman harus mungkin catat ya, yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini ada beberapa teori, mungkin karena ini materinya banyak, kita akan lewat, cuma ada beberapa teori yang mungkin saya akan bahas satu. Di sini ada Lawrence Kohlberg. Ini eh, ahli ini mengemukakan bahwa anak-anak mengalami perkembangan moral melalui 6 tahap yang berkembang secara bertahap dari tingkat pemahaman yang sederhana hingga tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Di sini saya akan bahas sedikit bagaimana Lawrence Kohlberg ini mengemukakan bahwa ada 6 tahap perkembangan anak. Menurut Lawrence Kohlberg itu tahapan anak itu pertama dimulai dengan tahapan prakonvensional. Di sini tahapan pertama anak itu biasanya mengikuti aturan karena anak itu takut akan hukuman. Nah, misalnya anak tidak mencuri karena dia takut dihukum. Anak tidak sholat, misalnya melakukan sholat karena dia takut dimarahin. Jadi menurut Lawrence Kohlberg, anak itu dimulai dari tahap dia melakukan sesuatu itu karena takut hukuman. Yang kedua, tahapan menurut Lawrence bahwa anak itu melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan pujian atau imbalan. Misalnya, siapa yang bisa melakukan ini? Kata Bu Guru ditanya. Anak menjawab, ini Bu. Itu anak melakukan biasanya pengen, nanti aku dapat bintang ya Bu, atau apa aja. Jadi anak melakukan sesuatu karena anak ingin mendapat imbalan atau pujian. Mungkin ibu-ibu juga pernah mengalami ya, salah satu stimulasinya biasanya memberikan bintang atau misalnya pujian ke anak, dengan perkataan anak hebat, anak istimewa. Nah, itu juga untuk menstimulasi anak supaya anak mau melakukan sesuatu. Kemudian tahapan selanjutnya itu juga anak sudah mulai misalnya mengenal aturan. Nah, itu ada beberapa tahapan yang anak-anak itu lalui menurut Lawrence Kohlberg. Ini karena kita waktunya sempit, ini kita teman-teman nanti bisa baca teori-teorinya. Ini teori perkembangan sosial emosional. Ada beberapa ahli, termasuk salah satunya Erik Erikson, kemudian John Bowlby, kemudian Lev Vygotsky. Kemudian juga di sini ada teori aspek perkembangan motorik. Kemudian juga di sini ada teori perkembangan aspek kognitif dari Montessori, kemudian Piaget, kemudian Lev Vygotsky. Di sini juga ada teori perkembangan aspek bahasa. Nah, ini teori-teori ini itu nanti silahkan teman-teman pelajari
sebagai landasan kita untuk memberikan fondasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan pranatal sampai usia 2 tahun. Pranatal ini dimulai dari pembuahan ya, dari mulai pembuahan sampai usia 2 tahun. Perkembangan pranatal hingga usia 2 tahun adalah proses penumbuhan dan perkembangan yang terjadi sejak saat pembuahan hingga anak mencapai usia 2 tahun. Perkembangan ini merupakan perkembangan yang sangat kritis gitu ya, karena perkembangan ini merupakan tahapan yang paling penting. Di sini ada pentingnya 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. HPK itu 1000 hari, kita bagi di sini ada 1000 hari pertama kehidupan, masa yang penting dalam pertumbuhan. Di sini ada usia 9 bulan, jadi 1000 hari HPK itu kita bagi. Pertama, 9 bulan dalam kandungan, 270 hari. Kemudian tahun pertama itu 365 hari. Kemudian tahun kedua itu 365 hari. Jadi jumlah seluruhnya itu 1000 hari. Jadi 1000 hari HPK itu dimulai dari sel telur dibuahi sampai usia anak 2 tahun. Ini gambaran 1000 hari HPK dari mulai ibu hamil sampai usia anak 2 tahun. Kita lewati aja. Kemudian ini ada fase-fase. Ada fase 1000 hari pertama kehidupan. Fase pertama adalah fase germinal atau zigot. Ini fase di mana embrio itu dibuahi, kemudian fase itu membentuk suatu morula yang menempel ke dinding rahim, dan ini emang masa fase yang kritis untuk perkembangan selanjutnya. Kemudian kedua, fase embrional. Fase embrional itu 2 sampai 8 minggu setelah pembuahan. Dan yang ketiga, fase fetus atau janin berlangsung selama 30 minggu. Ini masa fase kehamilan. Kemudian diteruskan dengan masa neonatal usia dari 0 sampai 30 hari. Kemudian masa bayi dari usia 1 sampai 2 bulan, 24 bulan. Kemudian dilanjut dengan ini dengan periode kelahiran dengan bayi lanjut ya. Ini Bunda, apakah bisa di slideshow, Bun? Ini dari beberapa peserta tidak tercenter, begitu tidak jelas. nggak jelas ya, Bun? Jadi, atau potong atas bawah itu tidak jelas ditampilan. Putus-putus, Bun, bentar. Di slideshow saja, Bun. Gimana Teh Marwah? Masih sama, Bun. Gimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Ini sudah jelas? Lanjut, Bun. Oke. Ini perkembangan otak pada 1000 hari pertama kehidupan. Kita lewat saja. Ini perkembangan sinap menurut hasil riset bahwa anak yang ketika anak mendapatkan hal-hal yang negatif itu nanti akan ada timbul kejenuhan. Sedangkan anak yang mendapatkan stimulasi yang positif, merasa senang, kemudian juga anak mendapatkan rasa bahagia, itu akan menimbulkan hal-hal yang positif, dan itu bisa menumbuhkan kelenjar endorfin dalam diri anak sehingga anak semangat belajar. Kemudian anak merasa dihargai, kemudian juga anak bisa meningkatkan daya imun tubuh anak sendiri. Jadi ketika anak banyak dibentak, kemudian suasananya banyak suasana yang negatif,
jenuh, itu biasanya sinap-sinapnya terputus, menyebabkan anak emosinya tidak stabil, juga anak kecenderungan mempunyai hal-hal yang negatif. Misalnya di sini anak malas belajar atau putus sekolah. Jadi di sini sangat perlu sekali teman-teman menstimulasi anak dengan hal-hal yang menyenangkan, memulai sesuatu dengan hal yang menyenangkan, baik itu melalui gerak, lagu, atau hal-hal yang bisa membuat anak senang. Ini ada beberapa dampak pengabaian 1.000 hari pertama kehidupan. Satu, otak anak tidak berkembang secara maksimal. Kemudian, kemudian pertumbuhan fisik tidak optimal, sehingga tubuh anak tidak tumbuh secara optimal. Kemudian juga tidak optimalnya perkembangan organ, gitu ya, sehingga anak mudah terkena penyakit metabolis. Jadi anak yang tidak bergairah, anak yang kurang stimulasi, biasanya anak yang banyak stimulasi hal-hal negatif, biasanya cenderung anak itu lebih murung. Dan ketika anak misalnya lebih murung, anak kurang bahagia, itu daya tahan tubuhnya juga menurun. Jadi perlu ya kita menstimulasi anak dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bisa membuat anak senang. Makanya tadi pada konsep dasar PAUD di, dijelaskan, dipaparkan bagaimana membuat anak itu senang, bagaimana belajar itu disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Kemudian di sini ada perkembangan anak usia 2 sampai 6 tahun. Nah, ini juga sama bahwa pada fase ini anak mengalami kemajuan pesat, baik itu dari segi fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Pada tahapan ini sangat penting kita memahami bagaimana anak itu berkembang, bagaimana anak itu apa sosial emosionalnya seperti apa gitu ya. Jadi di sini teman-teman diharapkan bisa memahami betul tahapan-tahapan usia anak. Ini perkembangan nilai agama dan moral pada usia 3 sampai 6 tahun. Di sini teman-teman diharapkan memberikan pemahaman aturan dan norma. Kira-kira yang sudah dilakukan di tempat teman-teman apa saja untuk menstimulasi nilai agama dan moral anak? Boleh di kolom chat. Praktek sholat. Mengucap salam. Ya, doa sehari-hari. Doa sebelum sesudah kegiatan. Subhanallah, Masya Allah. Ya, kita pembiasaan agama di sini dengan praktek sholat, hafalan hadis, hafalan doa. Subhanallah. Iya. Alhamdulillah ya. Kemudian juga memahami emosi. Kira-kira di sini apa yang bisa teman-teman lakukan untuk menstimulasi emosional anak? Belajar berinfak, berbagi makanan, bercerita, praktek salat, mengantri. Ya, subhanallah. Masya Allah ya. Ternyata teman-teman sudah hebat semua ya. Oke, sharing, bercerita ya. Sekarang perkembangan fisik motorik. Kira-kira untuk fisik motorik usia 26 tahun, stimulasi apa yang tepat kita buat anak-anak kita? Berolahraga, melompat, berlari, berjalan, senam, subhanallah. Motorik halusnya, kira-kira motorik halusnya apa? Meremas, menggunting, meroncek, kolase, memegang. Ya. Nah, ini ada beberapa keterampilan motorik kasar yang seperti yang teman-teman tadi sampaikan bahwa anak-anak itu bisa distimulasi dengan berjalan, berlari, melompat, kemudian juga bermain sepeda dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan keterampilan motorik halus kita bisa dilatih anak-anak dengan menggunakan jari, misalnya memegang objek kecil, menyusun balok, kemudian bermain puzzle, membangun, merangkai. Tetapi dengan tanda kutip, lakukan semua itu, cara bermain itu dengan cara yang menyenangkan, gitu.
Lanjut. Di sini ada koordinasi mata, menjaga keseimbangan dan koordinasi. Sekarang perkembangan kognitif usia 2-6 tahun. Kira-kira apa saja yang bisa kita stimulasi? Perkembangan kognitif itu berkaitan misalnya dengan memahami persamaan, perbedaan, kemudian juga pemecahan masalah, kemudian juga kognitif itu bisa mengenal bentuk, warna, gitu ya. Bermain puzzle, bermain simbolik, membandingkan, menempel. Subhanallah. Wah, ini Bunda Wan mah udah pada pintar semua nih. Ya, pada perkembangan kognitif ini, di sini anak diharapkan mampu memecahkan masalah. Itu satu. Kemudian kedua, memahami konsep-konsep dasar warna, bentuk, angka, huruf, dan lainnya. Kemudian juga anak diharapkan bisa menggunakan imajinasi mereka. Misalnya dengan permainan, bermain peran, baik itu peran makro atau peran mikro. Kemudian juga anak bisa memahami hubungan sebab akibat. Kira-kira hubungan sebab akibat yang paling sederhana yang bisa stimulasi ke anak kira-kira seperti apa? Boleh di-chat stimulasi untuk kepada anak supaya memahami konsep sebab akibat. Air ditumpahkan. Kenapa air tumpah? Penerapan peraturan kelas. Nah, teman-teman juga bisa menstimulasi anak memahami konsep sebab akibat dengan menyiapkan berbagai pertanyaan pematik. Misalnya, ketika kita menerangkan gejala alam, teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan mengapa terjadinya pelangi atau mengapa terjadinya hujan. Jadi, ketika teman-teman mau menstimulasi anak memahami konsep sebab akibat, siapkan pertanyaan pematik yang bisa membuka wawasan anak. Mengapa terjadinya banjir? Ya. Kemudian perkembangan bahasa. Kira-kira stimulasi apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan bahasa usia anak 2-6 tahun? Bercerita, mendongeng, menceritakan buku, bernyanyi, bermain peran. Oke. Untuk perkembangan bahasa anak itu ada perkembangan bahasa reseptif yang bisa teman-teman stimulasi misalnya dengan seperti tadi mendengarkan cerita, menonton video, atau misalnya mengabsen anak itu kita melatih kemampuan bahasa reseptif anak mendengarkan bagaimana anak bisa menyimak. Kemudian kita juga bisa meminta anak melakukan misalnya melakukan beberapa kegiatan, misalnya 3 atau 4 perintah. Contohnya, silahkan ambil deh, tolong Bunda ambilkan sapu ya. Nah, kemudian sapunya simpan ke sana dan sampahnya masukin ke tempat sampah. Itu ada 3 instruksi atau 2 instruksi disesuaikan dengan usia anak. Kemudian perkembangan bahasa ekspresif itu tadi bercerita, kemudian bermain peran, membacakan buku atau menceritakan pengalaman. Nah, tentu saja semua itu juga disesuaikan dan dilakukan dengan bermain. Tugas perkembangan bahasa anak usia 2-6 tahun. Di sini anak tugasnya memahami dan menggunakan berbagai kata dalam bahasa sehari-hari. Artinya anak memahami instruksi sederhana dan mengikuti arahan. Jadi diharapkan kita sebagai pendidik bisa menstimulasi, mengembangkan bahasa anak dengan menggunakan berbagai supaya anak memahami beragam kata dengan instruksi yang sederhana. Kemudian juga pengembangan kosakata. Jadi nanti kosa-kosakata yang akan kita perkenalkan boleh kita highlight ya, dikasih pada RPP kita. Mana saja kosakata baru yang akan kita kenalkan kepada anak-anak. Kemudian juga anak bisa menggunakan kalimat sederhana untuk menyampaikan keinginannya. Misalnya ketika anak ingin ke toilet atau misalnya anak pengen sesuatu, anak itu bisa mengungkapkan kepada pendidik dengan kalimat sederhana.
Kemudian juga tugas yang lainnya, anak bisa berpartisipasi dalam percakapan dengan dewasa dan teman sebaya atau bertukar pendapat. Jadi kita bisa menstimulasi anak dengan kegiatan bersama, kemudian diskusi atau mengajak bercakap-cakap ketika dalam proses pembelajaran. Apa sih hal yang diharapkan? Yang diharapkan itu anak nanti bisa memahami bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, gitu ya. Jadi pengembangan bahasa ini diharapkan juga anak bisa berbicara dengan jelas dan lancar. Kemudian juga diharapkan anak bisa menceritakan kembali cerita sederhana. Perkembangan sosial dan emosional, kira-kira apa stimulasi yang tepat kita lakukan untuk mengembangkan sosial emosional anak? Boleh dicat, bermain dalam kelompok, berkelompok, bermain dalam kelompok. Di sini ada poin-poin ya dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Salah satunya hubungan pertemanan. Jadi teman-teman bisa membuat kegiatan yang membuat adanya interaksi antara anak dengan teman sebayanya. Kemudian kesadaran emosi. Anak-anak diharapkan mulai memahami dan bisa mengekspresikan emosi. Jadi misalnya dia bisa mengekspresikan bagaimana dia marah, bagaimana dia kesal, kemudian juga dia memahami emosi temannya ketika temannya misalnya bersedih, ketika temannya marah. Kemudian juga diharapkan anak mampu meregulasi diri, jadi bisa mengendalikan emosi. Ketika dia marah kepada temannya, misalnya apa yang bisa anak lakukan gitu ya, supaya tidak menyakiti temannya. Jadi ini juga tugas kita untuk bisa mengelola atau mengontrol anak supaya mereka bisa mengontrol perilaku mereka. Ini beberapa tugas kita terhadap perkembangan sosial emosional anak. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan seperti yang tadi teman-teman sampaikan, bisa bermain bersama, kemudian bisa melakukan kegiatan yang tadi bisa menumbuhkan empati seperti berinfak, mengerjakan tugas kelompok, kemudian juga kita melatih keterampilan komunikasi, misalnya di depan menceritakan kembali atau menceritakan pengalamannya, menceritakan video yang mereka tonton gitu ya. Dulu kita mengenal 6 aspek perkembangan anak, ya di antaranya nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Sekarang dalam Permendikbudristek nomor 5 tahun 2021, yang seninya diintegrasikan kepada aspek yang 5 ditambah dengan nilai Pancasila. Jadi keenam aspek ini, nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan nilai Pancasila ini dideskripsikan dalam capaian pembelajaran atau CP. Semuanya sudah memahami ya CP, dan insya Allah nanti akan dibahas pada perencanaan pembelajaran. Ini di highlight kuning bahwa CP pembelajaran PAUD itu diantaranya anak-anak gemar atau dapat mempraktekkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti. Kemudian anak juga bangga terhadap dirinya. Kemudian juga anak mampu memahami dasar-dasar literasi, matematika, dan sains atau STEAM gitu aja. Jadi capaian pembelajaran di PAUD itu anak memahami nilai agama dan budi pekerti, bangga terhadap dirinya, dan memahami dasar data literasi dan STEAM.
Sehingga anak-anak ketika memahami CP ini, bisa mempraktekkan CP ini, anak bisa mengikuti atau siap mengikuti pendidikan ke tingkat selanjutnya. Ini nilai Pancasila yang diintegrasikan pada kegiatan P5. Ini seperti yang tadi teman-teman sampaikan contoh stimulasi aspek agama dan moral. Ada yang membaca doa, membaca cerita. Nih, semuanya tadi sudah dijawab ya. Kemudian di sini contoh stimulasi aspek fisik motorik. Kegiatan memanjat, melompat. Tadi ada bermain sepeda, berolahraga, subhanallah. Tadi semuanya udah dijawab ya sama teman-teman semua. Kemudian ini stimulasi aspek kognitif. Ini juga tadi sudah dijawab dengan tepat. Ada permainan kartu, bermain puzzle, juga kita bisa melakukan kegiatan eksperimen sederhana, atau misalnya kita juga bisa membuat kegiatan apa demonstrasi gitu ya. Ini contoh stimulasi aspek bahasa. Cerita dengan buku, bermain peran, bernyanyi dengan berbagai lagu, kemudian anak membuat cerita, pertunjukan panggung boneka. Nah, ini semuanya udah tadi sama teman-teman dijawab ya. Subhanallah, udah tepat semua nih. Kemudian contoh stimulasi aspek kognitif. Di sini ada membaca cerita, kemudian diskusi, bermain peran, juga apa tadi bermain kegiatan proyek dan lain sebagainya. Yang kita harapkan ketika teman-teman memahami modul 2 ini, teman-teman memahami perkembangan peserta didik sehingga teman-teman bisa mendeteksi perkembangan anak yang terhambat. Nah, ketika terhambat kita bisa memberikan stimulasi. Tetapi teman-teman juga diharapkan bisa mendeteksi perkembangan anak yang terlambat. Ketika ada perkembangan anak yang terlambat, teman-teman bisa berkonsultasi dengan ahlinya. Nah, kesimpulan kita sudah pada titik akhir. Insya Allah teman-teman tadi udah bisa menjawab semuanya dengan baik. Kesimpulannya bahwa pemahaman pendidik tentang pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat membantu pendidik dalam merancang pembelajaran yang tepat bagi anak. Ketika teman-teman mengetahui masa pranatal sampai usia 2 tahun, teman-teman bisa membuat rancangan stimulasi yang tepat seperti apa. Ya, terutama bagi teman-teman yang mempunyai TPA, tempat penitipan anak. Masa pranatal usia 2 tahun adalah masa penting untuk pembentukan otak. Jika otak tidak berkembang secara maksimal, maka kemampuan kognitifnya juga kurang optimal. Makanya masa pranatal di sini sangat penting untuk asupan gizi bagi orang tua hamil sampai anak usia 2 tahun. Kemudian masa usia 2 sampai 6 tahun adalah periode kritis dalam perkembangan anak fase selama fase pada masa fase 2-6 tahun ini, anak mengalami kemajuan pesat baik secara fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Kemudian juga diharapkan pemahaman pendidik tentang pertumbuhan dan perkembangan yang baik itu dapat mendeteksi keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga bisa lebih menstimulasi dengan pas lebih awal. Baik, teman-teman, kita lakukan refleksi. Ya, bagaimana pemahaman teman-teman mengikuti materi ini? Kemudian hal baru apa saja yang teman-teman temukan dalam materi pertumbuhan dan perkembangan ini? Kemudian juga hal apa yang ingin Bapak, Ibu, teman-teman perbaiki setelah mendapatkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan? Boleh ini diisi di kolom chat.
Silakan Bapak Ibu, sesuai arahan dengan pemateri, boleh menuliskan terkait dengan refleksi. Ada 3 poin yang perlu dijabarkan sama teman-teman. Silahkan boleh menuliskan di chat room ya. Ya, usia 0-6 tahun. Ini ada beberapa di chat. Oke. Ini ada tugas buat teman-teman. Tapi sebelum kita tugas, mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan, boleh kita buka sesi tanya jawab. Masih ada waktu 10 menit ya, Bunda Marwah. Sebenarnya kan 1,5 jam ya Bun ya, materi ini Teh Bun. Iya, sampai jam 4 ya. Ya, sampai jam 4. Jadi masih ada leluasaan lah kalau ada tanya jawab. Ya, mangga teman-teman, mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Insya Allah kita materinya teman-teman saya yakin udah paham tentang pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin kita akan kuatkan dengan hal-hal yang lainnya dengan sesi diskusi. Silakan teman-teman. Atau mungkin barangkali tadi ada slide yang di skip sama Bunda pemateri yang pengen diperjelas lagi, teman-teman juga boleh meminta di slide keberapa dan tentang apa. Begitu ya, Bunda pemateri? Ya, Bun. Oh, ada yang tanya Bun dari Bu Ani Widya. Mangga. Nah, silakan Bu Ani. Boleh langsung aja ini ya. Bu Ani, langsung aja. Assalamualaikum Ibu. Mau tanya untuk ke bahasanya lebih lebih apa ya gini, kan kalau anak itu di sekolah kan pakai bahasanya bahasa Indonesia. Nah, kalau saya sendiri kan itu kan ini kan lagi ada di Jawa Tengah, kemungkinan bahasanya kan kepengennya itu ada bahasa Jawanya. Itu nanti berpengaruh ke anak nggak Bu untuk apa ya? Untuk ke sisi bahasanya gitu. Hmm. Bunda Ani bisa ini putus-putus ya? Oh, gitu. Maaf Sudah Ibu saya soal catat Bunda. ya, Mungkin soalnya ini yang lagi. dimaksud Bu. Silakan. Silakan Bu Ani. Ya, ini kan kan kalau di sekolahan anak-anak itu kan memakai bahasa Indonesia. Nah, Ya. untuk di rumah kemungkinan kan kita bahasanya pakai bahasa Jawa, Bu. Itu nanti bisa berpengaruh ke anaknya enggak? Terima kasih Bunda Ani. Ada Bu, yang bisa terima kasih jawab? juga. Iya. Oke, siapa? Kita buka diskusinya. Teman-teman, ada yang punya pendapat lain? Silakan teman-teman Oh ya, berpendapat bagaimana berpengaruh nih? nggak ya? Ini di sekolah bahasa Indonesia, sedangkan di rumah bahasa Jawa gitu ya. Berpengaruh nggak ya terhadap anak? Boleh, ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Bu Widya Eka Nurnia mau berpendapat, Bun? Raise hand? Atau Bu Munah Andi? Bu Irawati ya, Bu Irawati itu raise hand. Bu Munah, saya mau Iya, berpendapat. Ya, mangga Bu Munah. silakan Bu Munah. Masih di mute, Bun. Silakan Bu Munah.
Baik, Bunda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, suara saya terdengar tidak ya, Bun? Jelas Bu, Aman, Bu, jelas. aman. Monggo. Oke. Begini tadi apa pengaruhnya apabila di sekolah menggunakan bahasa Indonesia dan di rumah itu menggunakan bahasa daerah ya, Bunda? Mungkin pengaruhnya yaitu kalau bahasa daerah itu mungkin pembawaan dari keluarga ya, Bun. Jadi bahasa pertama yang diajarkan dari keluarga. Sedangkan di sekolah itu mungkin karena formal, otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia gitu. Jadi bagaimana sih anak supaya tidak rancu bahwa di rumah menggunakan bahasa daerah atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa lainnya, sedangkan di sekolah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu sebenarnya tidak masalah ya, Bunda, karena banyak kita ini kan bersuku-suku dan berdaerah-daerah ya. Jadi daerah itu menggunakan bahasa daerah masing-masing karena mungkin dari kita lahir itu ada bahasa ibu, ada bahasa pertama gitu. Jadi mungkin untuk bahasa daerah, untuk pengenalan bahasa formal di sekolah, sebenarnya itu tidak masalah. Tidak masalah, justru itu menambah kosakata dan pengetahuan bahasa yang banyak, yang kompleks gitu ya. Apalagi nanti ditambah dengan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Sebenarnya anak tuh tidak bermasalah ya dengan adanya bahasa daerah atau bahasa Indonesia gitu. Jadi tidak perlu bingung ya Bunda. Jadi tinggal kitanya saja sebagai pengajar itu bagaimana memberikan pengarahan bahwa penggunaan bahasa formal itu seperti apa, penggunaan bahasa Indonesia di sekolah karena memang bahasa nasional kan menggunakan bahasa Indonesia. Boleh menggunakan bahasa daerah dengan teman-teman di rumah atau teman-teman apa di lingkungan keluarga dia boleh menggunakan bahasa itu gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Karena banyak juga yang menggunakan bahasa asing gitu dari latar belakang orang tua atau latar belakang dari keluarganya. Jadi memang sebenarnya sih tidak ada masalah ya untuk penggunaan bahasa daerah atau bahasa Indonesia gitu. Karena memang kalau bahasa daerah itu memang sudah mungkin ada ikatan sosial budaya. Jadi budaya dari keluarga yang diturunkan kepada anak atau pihak keluarga. Sedangkan bahasa formal yang jadi bahasa kedua itu yang baru dikenalkan. Jadi tugas guru pendidik itu yang mengenalkan bahasa Indonesia. Jadi untuk pematangan dan pemantapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih Mungkin Bunda ada Putri. pendapat yang lain Mangga. ya? Boleh Yuk, kita masih dua ada lagi waktu, ya. Bunda? Dua lagi Baik. mangga. Ada Bu Widya Eka Nurnia. Silahkan, Bu. Bu Widya Eka Nurnia. Masih Mangga Bunda bunyi. Eka. Buka dulu, Bunda. Buka dulu itunya mikrofonnya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Ani ya, Bun. Menurut saya mungkin maksudnya karena saya dari yang saya juga menerapkan bagaimana bahasa sehari-hari bahasa daerah untuk digunakan gitu loh. Kayak hari Selasa itu kita ada eh, Selasa Nyunda gitu loh. Eh, Kenapa langsung aja gitu hanya bahasanya itu kurang atau misalkan ketika mereka menggunakan bahasa daerah sehari-hari karena terbiasa justru mungkin diterapkan bahasa Indonesia orang tuanya di sekolah pun begitu. Jadi ketika mereka berbicara menggunakan bahasa daerah justru yang hari itu merasa, sedikit agak kurang baik ya gitu dari segi bahasa mungkin kurang halus, mungkin agak sedikit kasar gitu. Jadi dan saya juga bagaimana bisa berbicara bahasa daerah dengan baik dan benar seperti ketika mereka sedang menggunakan bahasa Indonesia. Kami seperti itu gitu loh. Kami eh,
menerapkan bagaimana, jadi mereka praktek menggunakan bahasa. Nah, kami asli, misalkan asli daerah nih, gitu loh, asli orang Sunda, tidak banyak yang kurang mengetahui gitu loh. Jadi makanya kami menetapkan satu hari itu untuk anak-anak belajar menggunakan bahasa daerah gitu. Dan itu karena di kami ada yang Sunda, ada yang Jawa, kami pun eh, belajar juga bahasa Jawa gitu loh. Jadi ada penerapan gitu. Misalkan minggu ini Selasa Nyunda, mungkin minggu besok Selasa untuk bahasa Jawa gitu. Jadi penerapan seperti itu karena kembali karena sekarang sudah ada digital ya, anak-anak pun menggunakan gadget gitu loh. Dan pasti di dalam gadget itu berbahasa Indonesia. Kebanyakan, tidak semua, kebanyakan pengaruh sih Bun ke cara berbicara. Berbicara ketika mereka diajak berbicara menggunakan bahasa daerah, ada yang tidak, ada yang mungkin mengerti, tetapi menggunakan bahasa yang kurang baik, kurang sopan, seperti itu sih Bun. Itu pendapat saya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda izin satu lagi kalau diperbolehkan. Itu tadi Bu Irawati dari tadi udah raise hand. Mangga Kalau satu lagi. diizinkan. Oke. Mangga Bu Irawati. Dari tadi udah raise hand. Silahkan Bunda. Bu Ira, mangga Bu Ira. Belum bersuaranya Bu Ira? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda mengizinkan saya untuk memberikan pendapat saya. Menurut saya, Mak, kalau bahasa untuk anak dikenalkan dengan 3 bahasa atau berbagai bahasa itu sangat bagus, Bun. Eh, Tinggal kita mengarahkan saja kepada anak. Untuk di sekolah kita memakai bahasa nasional, misalkan bahasa Indonesia. Dan misalkan di rumah boleh menggunakan bahasa daerah. Dan ada waktu-waktu tertentu, misalkan di sekolah itu kan ada waktu untuk bermain dengan anak-anak, dengan teman sebayanya, bisa menggunakan bahasa daerah setempat. Kemudian ketika kita belajar, anak-anak boleh eh, kita kasih arahan untuk menggunakan bahasa nasional. Begitu, Bun. Jadi perkembangan anak itu mungkin akan sangat baik gitu, Bun, dengan mengenal berbagai macam bahasa dan berbagai macam daerah. Kan kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya, Bun. Jadi anak-anak boleh dikenalkan dengan berbagai macam daerah. Ini loh daerah daerah di Jawa Barat seperti ini, daerah di Jawa Timur seperti ini, di daerah tapi dengan cara pelan-pelan, Bun, tidak sekaligus kita kenalkan semuanya gitu. Itu menurut saya sih, Bun. Terima kasih. Jawabannya sungguh luar biasa ya, ibu-ibu sekalian. Kita tidak perlu khawatir dengan kemampuan anak, karena Allah itu subhanallah sudah menganugerahkan kepada kepada anak-anak kita dan kepada kita sel-sel otak yang emang itu di luar kemampuan kita gitu ya. Kalau misalnya memori memori hard disk itu bisanya 1 tera atau 2 tera, tetapi memori anak yang distimulasi itu akan terus berkembang, bahkan akan melebihi tera-tera yang dibuat gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengenalkan 2 atau 3 bahasa itu insya Allah anak-anak itu akan menyerap. Cuma mungkin teman-teman yang diharapkan kita bisa menstimulasi bahasa anak dengan mengenalkan mana bahasa yang baik dan mana bahasa yang kurang baik, itu aja ya. Jadi terus metode pengenalan bahasanya juga teman-teman bisa melalui nyanyian, bermain gitu ya. Atau misalnya dan perkenalkan bahasa daerah itu mulai dari hal-hal yang terdekat kepada anak. Misalnya contoh anggota tubuh, boleh pakai bahasa Jawa gitu ya. Telinga itu apa? Mata itu apa? Atau mungkin pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Kalimantan. Saya nggak tahu ya, ada orang Kalimantan nih, ada yang Kalimantan di sini.
Nah, kemudian bisa juga teman-teman mengenalkan barang-barang yang ada di kelas dengan berbagai bahasa. Insya Allah, Allah itu sudah memberikan anugerah kepada anak-anak kita dan tidak akan mungkin ketika anak dikasih pelajaran bahasa, oh takut nanti anak nggak nyerap nggak. Anak itu akan menyerap semua yang teman-teman sampaikan yang baik atau yang buruk. Makanya di sana kita perlu adanya filter ya, yang disampaikan ke anak mana yang baik. Jadi insya Allah makin distimulasi, anak itu kosakotanya akan lebih banyak, gitu ya, lebih banyak. Bertambah Bahkan saya lebih pernah ini banyak. ya, ke salah satu lembaga itu pernah di sana itu begitu anak masuk itu udah dibiasakan gurunya SMA semua. Tapi anak itu udah dikenalkan dengan bahasa Inggris. Jadi begitu masuk gurunya itu udah ngobrol bahasa Inggris. Anak kan bingung ya. Anak bingung. Jadi kalau dia mau ke toilet dia cukup nunjuk sama gurunya itu ke sana gitu ya. Terus sama gurunya pakai bahasa Inggris. Ketika 3 bulan anak itu udah lancar Bu pakai bahasa Inggris. Malah yang kerepotan ibunya. Jadi begitu pulang anaknya ngajaknya bahasa Inggris gitu ya. Ternyata Inggris. ya Bahasa. bahasa Ya, Inggris betul. ternyata stimulasi yang ibu-ibu terapkan itu akan mempengaruhi anak dan itu tidak akan menyempitkan, bahkan akan memperbanyak kosakata anak. Jadi nggak usah khawatir, Allah itu udah Anak. memberikan anak kita itu udah disiapkan memori-memorinya ya, tergantung kita menstimulasinya. Ya, Karena dengan betul. stimulasi yang baik, memorinya itu akan terus berkembang dan itu berkembang pada usia golden age 0 sampai 5 tahun gitu ya. Jadi jangan Tahu. khawatir Ibu mau mengenalkan bahasa, cuma mungkin tadi perkenalkanlah bahasa yang baik. Bahasa Jawanya mana kira-kira yang tidak tepat gitu ya. Baik. Ya. Punten Bunda, Tenang, tadi Bu. di chat Mau ada kita yang menanyakan, ya. tadi ada yang menanyakan apakah mengenalkan 3 bahasa itu mempengaruhi anak menjadi speak delay. Menurut saya mah tidak, karena Ya. speak delay itu berpengaruh nih karena kita menyediakan banyak sekali permainan di rumah, mainan gitu. Jadi anak-anak itu fokusnya ke mainan, harusnya kan bercerita, mendongeng. Ibu-ibu ini udah lompat ke modul selanjutnya ya. Nanti Bu tenang, Betul Bu. sekali. Nanti pada Pinter-pinter Bunda. modul Masya anak Allah. berkebutuhan khusus bagaimana teman-teman menstimulasi ketika teman-teman di kelasnya atau di sekolahnya ada anak yang misalnya speak delay atau apa. Insya Allah ya pengenalan bahasa mungkin ada strategi tertentu bagi mungkin anak yang speak delay. Tenang ya Bunda-bunda nanti ada modul selanjutnya. Ini ada yang bertanya di chat, Bun. Di Bunda. chat tadi. Iya, baru mau dibacakan Bunda. Boleh dibacakan Bun. Iya. Ini aktif-aktif semua Bunda Leni ini peserta, Masya Allah. Ini karena udah paham Bun. Insya Allah mereka udah Betul, paham karena udah terbiasa ya. betul, betul sekali. Masih adakah yang akan kita bahas, Bu Leni? Masih ada sedikit waktu lagi? Ada pertanyaan di chat, Bun. Boleh? Masih Boleh nanti empat coba di scroll, Bun. 6 menit lagi? Ya. Ini pertanyaannya apa ya? Nanti saya lihat dulu. Ada Tadi ada pertanyaan, mau Bun. bertanya nggak? Ya, Ini tadi yang speak delay tadi, Bun. ya. Nanti akan dibahas di modul yang anak berkebutuhan khusus ya, Bun ya. Boleh tadi yang pertanyaan di chat yang belum saya scroll, yang belum dibahas, boleh kita bahas, Bunda Marwah. Ada Sebentar yang baru bisa. di chat pertanyaannya yang belum kita diskusikan? Mungkin ada tadi pertanyaan teman-teman di chat, kemudian belum sempat dibahas, kita diskusikan. Masih ada satu lagi. Lebih banyak memberikan pernyataan ini, teman-teman Bunda. Soalnya subhanallah, Bun. Ya, Masya Allah. Udah mudah-mudahan hari ini benar-benar ya teman-teman istimewa ini mendapatkan ilmu mulai dari Bu Iis, bisa bisa tambah lagi wawasannya. Nanti dipraktekkan di sekolahnya tambah mantap ya, Bun. Betul. Kalau pertanyaan kayaknya tidak ada, Bunda sudah scroll atas bawah, lebih ke banyak
pendapat ini karena memang aktif-aktif ya peserta di batch kelima ini, Bun. Ini ada pertanyaan ini Bun di chat. Ini yang Stimulasi speak apa delay lagi? sudah. Stimulasi apa lagi yang harus saya Nah, lakukan? ini nih ya. Ini nih ada, Bun. Ini dari Bunda siapa ini? Reni. Ya. Bu, izin bertanya, stimulus apa lagi yang harus saya lakukan untuk anak yang sudah 6 tahun, tapi kemampuan memegang pensil belum baik, membuat garis lurus pun juga belum bisa lurus, seperti tidak ada tenaganya. Ini sepertinya anaknya lemes. Harus sesering frekuensi yang perlu kita lakukan untuk melatihnya. Karena anak hanya 2 jam saja di sekolah. Kami sudah minta bantuan orang tua di rumah juga. Apakah perlu ditambah lagi agar lebih sering? Anak sudah dites dan secara kognitif anak tidak mengalami kendala. Anak cenderung cepat tanggap sebenarnya. Jadi lebih untuk motorik halusnya Bunda ini. Harusnya ya. Silakan Bun, mohon. Mangga. Ada yang bisa bantu jawab? Ada? Mungkin satu aja ya. Satu aja yang bisa bantu jawab boleh. Yang bisa Enggak Bu, mengungkapkan pendapatnya boleh. Satu aja. terkait bagaimana menstimulasi motorik halus pada Ya, anak. bagi anak yang kesulitan mungkin memegang ya. Mangga Iya, satu peserta dari Bunda yang mau mengemukakan pendapatnya. Silahkan. ini ada Bu Dewi Anika Sari Bun. Mangga, Bu Dewi. Silahkan Bu Dewi. Bu Dewi, silahkan Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya untuk menstimulasi anak yang mungkin kesulitan megang pensil itu dengan diajak sering-sering meremas kertas, terus itu apa bermain plastisin, meronce seperti itu, atau menjimpit itu bisa menjadi latihan. Murid saya juga ada yang usia segitu, 6 tahun juga belum bisa. Tapi emang menurut orang tuanya emang dia agak lambat gitu menurut orang tuanya. Masih terapi seperti itu. Mungkin bisa ditanyakan ke orang tuanya apakah emang sebelum perkembangan sebelum sebelum masuk TK itu apakah ada keterlambatan atau bagaimana. Jadi dikomunikasikan dengan orang tuanya juga. Terima kasih. Terima kasih Wassalamualaikum. Ibu. Pertanyaan jawabannya yang hebat ya. Jawabannya luar biasa. Betul, seperti tadi Bunda sampaikan, kita juga harus ini ya diskusi dulu dengan orang tuanya. Latar belakangnya seperti apa gitu ya. Bagaimana proses lahirnya, kemudian juga bagaimana ketika proses kehamilannya. Karena ada orang tua yang ketika digali dia tidak menginginkan anaknya, dia minum obat-obatannya. Mungkin itu juga berpengaruh. Ya, Jadi, bisa betul, berkomunikasi Bunda. dengan orang tuanya. Jadi latar belakangnya seperti apa. Tapi mungkin caranya itu ya, jadi tidak bertanya, tapi kita sambil, misalnya sambil ngobrol atau apa. Jadi nanti orang tuanya sendiri yang akan menceritakan seperti apa prosesnya. Nah, setelah kita tahu misalnya latar belakangnya seperti apa, bagaimana stimulasi di sekolah itu salah satunya tadi meremas kertas atau misalnya main ublek kita latih dulu motorik halusnya atau kita latih motorik halusnya atau kita latih dulu anak untuk bisa menjepit gitu ya, memindahkan dengan jari tangan, memindahkan benda ya bisa dijepit dengan jari tangan, kemudian juga pakai sumpit. Jadi sebelum anak memegang itu dilemaskan dulu otot-ototnya. Tapi kembali kepada tadi kita tanyakan dulu, mungkin kita harus mengetahui dulu latar belakangnya itu seperti apa. Kenapa hal itu bisa terjadi gitu ya. Takutnya mungkin ada hal-hal emang yang harus kita konsultasikan juga dengan dokter gitu ya terkait misalnya anaknya tadi. Jadi selain kita stimulasi, kita berikan stimulasi di sekolah,
kita juga minta orang tuanya untuk sama memberikan stimulasi di rumahnya. Kemudian juga ketika misalnya ketika kita proses asesmen atau kita melihat penilaian ternyata dalam jangka sekian bulan tidak ada perubahan atau misalnya dalam jangka 1 tahun tidak ada perubahan, mungkin itu juga kita harus konsultasikan gitu ya. Jadi ada yang terhambat dan ada yang emang lambat. Jadi ada yang bisa distimulasi dan emang ada yang perlu dikonsultasikan juga dengan tim medis. Tapi intinya kita tetap semangat berusaha untuk selalu menstimulasi anak kita biar menjadi anak-anak yang hebat gitu ya. Mungkin Bunda Marwah, waktu kita Ya, sudah Bunda. ini terakhir ada yang tugas itu ya. Ada yang nanyakan tugas. Ini teman-teman ini bukan belum berbagi layar, bentar sebentar. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Ini ada tugas, ini bukan tugas kelompok, tapi tugasnya individu aja. Jadi nanti tolong teman-teman buat peta langkah-langkahnya untuk menstimulasi aspek perkembangan anak. Dari usia 0 sampai 2 tahun gitu ya. Jadi bagaimana menstimulasi 2 sampai 6 tahun gitu ya, 2 sampai 6 tahun. Jadi bagaimana menstimulasi dari nilai agamanya, kemudian bagaimana menstimulasi sosial emosionalnya, kognitifnya. Teman-teman boleh ambil salah satu usianya aja, rentang usianya. Saya mau ngambil misalnya rentang usia 5-6 tahun boleh, atau misalnya 2 atau 3 tahun boleh. Jadi nanti teman-teman buat kegiatannya beserta langkah-langkah kegiatan bagaimana teman-teman menstimulasi anak tersebut. Nah, tugas itu teman-teman simpen. Nanti kalau panitia memberikan template atau mengumpulkannya di Google Drive, jadi teman-teman tinggal nanti dikirimkan aja lewat Google Drive. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Nanti kalau kurang jelas, boleh nanti akan diperjelas di grup WA Bunda sama admin, Ya, Bunda. ya sama admin ya. Jadi Ya. nanti teman-teman untuk sementara tugasnya dikumpulkan aja dulu, dikerjakan, disimpan. Nanti ketika admin atau panitia men-share link yang untuk mengumpulkan tugas teman-teman itu silahkan nanti berkoordinasi dengan panitia atau dengan adminnya. Mungkin itu ya Bu Marwah. Siap Bunda Leng. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Saya akhiri kegiatan ini dengan salah satu pantun. Menanam bunga di Taman Sari. Cakep. Tumbuh subur, indah sekali. Cakep. Kita belajar bersama dengan LP Rausan Fikri untuk masa depan teman-teman yang indah berseri. Terima kasih. Mohon maaf buat teman-teman jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bunda Marwah. Terima Mangga kasih Baik Bunda. Bunda. saya persilahkan lagi Terima kembalikan kasih lagi Bunda kepada Marwah. moderator. Terima kasih Bun. Terima kasih kepada Bunda Leni Mulyani yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa di modul kedua, yaitu terkait pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Izinkan menggarisbawahi kesimpulan yang telah dipaparkan oleh pemateri hari ini, bahwa kita sebagai pendidik memang harus memahami terkait pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga pemahaman ini nanti ke depannya dapat membantu seorang pendidik dalam merancang pembelajaran yang tepat bagi anak usia dini. Karena selain itu juga kita harus tahu dulu masa perkembangan anak, di mana masa kritis ini merupakan masa untuk menentukan perkembangan selanjutnya. Dengan pemahaman ini, kita selaku pendidik akan lebih cepat dapat mendeteksi jika ada gejala-gejala terkait keterlambatan pertumbuhan maupun perkembangan, sehingga akan mendapatkan stimulus yang tepat bagi anak-anak tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait di modul pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini.